Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi bareng Jokastai di channel paling update soal dunia superhero Marvel Cinematic Universe MCU. Semoga semuanya sehat ya. Masih penasaran banget nih sama kelanjutan update berita semesta Marvel MCU yang makin kesini makin seru banget ya teman-teman. Berbagai macam leak, bocoran sudah muncul nih teman-teman di internet terkait project-project baru Marvel, jadi hati-hati ya. Well, video Marvel News of the Week kali ini bakal ngebahas tuntas nih berita-berita terbaru dari dunia Marvel, mulai dari bocoran, film, kabar proyek next MCU, bocoran set syuting, dan rumor update berita yang bikin heboh tentang karakter favorit kita semua di Marvel. Jadi siap-siap ngopi atau ngemil nih sambil nonton video Jokastai. Oke, kita mulai dari yang paling panas dan hot dulu nih terkait Avengers Doomsday guys. Setelah pengumuman yang heboh banget beberapa waktu yang lalu terkait para casting dari Avengers Doomsday membawa kembali para mutant X-Men, Fantastic Four, dan karakter Marvel hero lainnya, per hari ini udah resmi proses syuting Avengers Doomsday dimulai. Dan terlihat dari bocoran set syuting Avengers Doomsday dari Scooper International. Ini dia foto-fotonya ya teman-teman. Terlihat banget di sini seperti habis diserang gitu guys. Dan kelihatan banget ya seperti taman dan memiliki lubang-lubang di tanahnya seperti terkena meteor. Kalau aku lihat sih dari foto bocoran Avengers Doomsday ini seperti sekolah X-Men para mutantnya Profesor Charles Xavier bagian belakang halamannya teman-teman. Mirip banget lokasinya dengan Hadley Castle atau Kastil Hadley yang terletak di Colwood, British Columbia, Kanada, menjadi langganan lokasi syuting para X-Men, menampilkan Xavier School ya. Berbagai film Marvel, X-Men, Deadpool, X-Men Last Dance, X-Men kedua. Apakah nanti di Avengers Doomsday openingnya akan dibuka dengan Dr. Doom yang menghancurkan dan datang ke semesta X-Men Mutant, khususnya di Xavier School ini, di mana Dr. Doom akan datang ke versi terbaik para X-Men di multiverse. Wah, bener-bener pasti keren banget ya. Ini mungkin menampilkan X-Men versi tahun 2000 itu ya teman-teman, di mana para cast-nya kemarin sudah diumumin kembali lagi ke Avengers Doomsday ini. Walaupun filmnya masih akan rilis tahun 2026, tetapi bocoran proses syutingnya ini pasti akan terus berjalan seperti film Deadpool kemarin. Jadi terus update di channel Jokastai ya guys. Kalau benar pembantaian, pembunuhan, dan pertarungan para X-Men dengan Dr. Doom di set sebagai opening dari Avengers Doomsday, kemungkinan berikutnya adalah menampilkan bagaimana Dr. Doom mengalahkan dan membumi hanguskan para Council of the Kangs, varian Kangs di multiverse, yang dimana mereka akan digantikan ya sebagai big villainnya ialah Dr. Doom. Atau bisa aja nggak dibunuh tapi digunakan jadi pion, bisa juga sih. Jadi disuruh gitu oleh Dr. Doom. Tapi nggak mungkin sih Council of the Kangs mau disuruh-suruh oleh Dr. Doom atau dikendalikan Dr. Doom. Pilihannya hanya satu, bertarung, menang, atau kalah. Wah, merinding banget ya teman-teman. Belum lagi nanti kemunculan Fantastic Four, para Avengers lainnya, dan hero-hero MCU. Avengers Doomsday bakal jadi proyek MCU paling gila sepanjang sejarah MCU. Kolaborasi dari lebih 30 aktor aktris Hollywood terkenal dan featuring banyak banget karakter-karakter hebat di semesta Marvel. Gimana enggak nih guys? Rumornya film ini bakal jadi ajang comeback para karakter hero ikonik dari film-film Marvel terdahulu yang sekarang sudah masuk ke Marvel Cinematic Universe Multiverse. Bahkan sebelum MCU itu melebarkan jagat sinematik semestanya ya. Dengan segala multiverse yang lebih mind-blowing dan sebagai proyek besar Multiverse Saga, Kevin Feige emang gak pernah main-main kalau ngurus project Multiverse Saga, dan tentunya dibantu oleh Russo Brothers yang sebagai director untuk Avengers Doomsday dan Avengers Secret War. Semoga sukses ya teman-teman. Well, next berita berikutnya ini datang dari Project Blade by Mahershala Ali teman-teman. Dan ini adalah berita terburuk. Menurut rumor, Marvel Studios sudah menghentikan project Mahershala Ali Blade ini yang sempat diumumin tahun 2019 kemarin. Bukan berarti Mahershala Ali tidak akan jadi Blade, tetap akan jadi Blade, namun muncul di event Multiverse Doomsday dan Secret War. Kemungkinan Marvel akan memilih aktor yang lebih muda untuk recast berikut kedepannya di Blade ini. Kemungkinan aja ya Marvel Studios ini akan ngebuat Blade diganti dengan aktor yang lebih muda teman-teman. Karena kan harusnya Blade ini nyambung ke film Eternals kedua dan akan kolaborasi dengan karakter Dan Whitman yang muncul sebagai Blade Knight di film Eternals, jadi pacarnya Cersei. Tapi semenjak Eternals kedua dibatalkan dan cerita Eternals dihentikan di MCU, nggak akan dilanjutin, cancel. Nah, mungkin ini berdampak ke projectnya Blade. Nah, mungkin ini berdampak ke projectnya Blade juga ya guys. Kasian banget
Mahershala Ali. Tapi nggak apa-apa, dia akan muncul di Marvel Zombie animasi Marvel Studios serta di event Doomsday dan Secret War. Jadi ya nothing tulus sih, walaupun nggak dapat standalone movie-nya sendiri ya. Next, berita berikutnya, Marvel News berikutnya datang dari Project Thunderbolts yang mendapatkan reaksi positif, reaksi yang memuaskan, dan reaksi yang sangat bagus banget dari para orang-orang yang diundang di first screening tertutup untuk film Thunderbolts, guys. Wah, ini aku jadi seneng banget pastinya ya untuk nunggu nonton film Thunderbolts ini. Kemungkinan di Indonesia rilis tanggal 30 hari Rabu kayaknya ya. Karena kalau di Amerika kan Mei tanggal 2 ya teman-teman. Jadi kalau di Indonesia akhir April. Ya semoga aja on schedule ya. Udah nggak sabar nih mau melihat aksi para Thunderbolts, Winter Soldier, Red Guardians, Yelena Belova, Ghost, US Agent, Taskmaster, dan juga Sentry pastinya ya guys. Oke, berita berikutnya ini datang dari The Fantastic Four. Nah, kelihatan di sini ada beberapa still atau official picture baru untuk promosi The Fantastic Four yang akan rilis Juli. Tinggal menghitung beberapa bulan lagi ya teman-teman after Thunderbolts. Wow, keren banget ini ya foto-foto picture-nya. Dan ini ada penampilan-penampilan baru dari Sue Storm, Reed Richards, Johnny Storm maupun The Thing. Mengingat menurut rumor Dr. Doom Robert Downey Jr. akan dimention nih di film Fantastic Four di end creditnya nanti. Apakah benar ya akan menampilkan Dr. Doom? Wah, pasti pecah banget sih teman-teman ya. Menurut rumor dan berita sih itu masih. Berita berikutnya ini datang dari film series Daredevil Born Again yang lanjut ke season kedua, dan kemarin udah leak bocoran keren banget untuk kostum terbaru, kostum Daredevil Shadowland. Gila sih yang berwarna hitam itu. Tapi kalau melihat dari gambar ini seperti hanya dicat biasa warna hitam untuk kostumnya yang lama ya guys. Nah, maybe aja di awal diperlihatkan dulu bagaimana bisa Daredevil ini memakai warna hitam. Ini kostum warna hitam Shadowland-nya Matt Murdock terbaik ya guys. Apalagi ada gambar double D Daredevil di bagian dadanya yang udah komik akurat banget. Terbaik sih. Thank you Marvel Studios ya. Dan sepertinya Marvel Studios akan melanjutkan cerita Daredevil Born Again ini sampai ke season ketiga, mengingat bagaimana respon positif dan baik terhadap project Daredevil ini di season pertama yang udah tinggal satu episode 9. Udah keren banget ya teman-teman. Semoga lanjut deh sampai season 3, season 4 untuk introducing karakter-karakter keren di MCU lainnya juga bagus ya guys. Pasti keren banget. Oke, berita berikutnya ini datang dari project movie khusus Yelena Belova, Florence Pugh, yang sepertinya sedang dipertimbangkan oleh Marvel untuk dibuat, mengulik kisah Black Widow ini, adik dari Natasha Romanoff. Aku nggak tahu ya apakah ini butuh atau penting enggak projectnya, tapi sepertinya akan baik untuk project lain aja yang lebih relate ya ke MCU saga berikutnya. Next, berita berikutnya ini datang dari pemeran Sadie Sink yang akan muncul di Spider-Man keempat Brand New Day, yang dirumorkan akan ada unsur multiverse, dan karakter Sadie Sink ini akan menjadi Spider-Woman Mayday Parker, anak dari Mary Jane dan Peter Parker dari semesta yang lain. Apakah menurut kalian ini cocok atau enggak nih? Atau bagusnya ia menggunakan karakter biasa aja yang berasal dari semestanya Tom Holland, Peter Parker? Bener-bener prediksinya agak berbeda ya guys. Oke guys, itu dia tadi nih updatean berita terbaru dari dunia Marvel MCU Marvel News of the Week. Gila ya, banyak banget update dan semua makin menunjukkan kalau Marvel lagi naikin hype banget untuk fase keempat, dan nanti untuk menyambut fase ke-6 ya guys. Untuk fase kelima akan diakhiri di film Thunderbolts. Nah, fase ke-6 nanti next dibuka oleh Fantastic Four. Sekarang tinggal kita para fans buat tetap semangat ngikutin tiap proyek dari Marvel Studios yang pastinya nge-breakdown teori demi teori seru yang muncul di jagat MCU. Jadi pantengin terus channel aku. Jangan lupa like, comment, dan share video ini biar makin banyak temen yang update soal berita-berita MCU. Well guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Bye bye and see you in the multiverse. Peace out.